Selamat malam buat Pak Holil dan juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Peter Suri Haryanto dengan NRP belakang 128. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen itu sendiri. Dan berikut adalah link Google dari kelompok kami. Jadi untuk pengertian umum sendiri, manajemen merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang ada dan tersedia. Dan berikut adalah pengertian dari manajemen menurut para ahli. Yang pertama dari Mary Parker Follett. Beliau menyebutkan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Berikut adalah pengertian eh, manajemen oleh Ricky W. Griffin. Manajemen menurut beliau merupakan sebuah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Lalu yang berikutnya adalah Lawrence A. Apley, yaitu keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang, keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh sebuah organisasi atau sebuah kelompok. Dan berikut adalah 3 konsep manajemen. Yang pertama adalah proses. Proses ini berarti fungsi atau kegiatan utama yang dilakukan manajemen untuk menyelesaikan sesuatu. Fungsi-fungsi ini adalah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua ada efektivitas yang merupakan pengertiannya yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan. Pada dasarnya efektivitas ini menyelesaikan tugas yang diberikan namun dengan melakukan tugas yang tepat dan menyelesaikan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang ketiga adalah efisien. Efisien berarti melakukan tugas dengan benar dan dengan biaya minimum. Manajemen prihatin dengan penggunaan sumber daya input yang efisien pada akhirnya mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen atau tingkatan manajemen. Yang pertama ada manajemen tingkat puncak atau manajemen tingkat atas, bahasa Inggrisnya top management, adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja sebuah organisasi secara keseluruhan. Manajer yang berada di tingkatan manajer tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas, serta wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaan yang dipegangnya. Contoh jabatannya adalah CEO, CFO, COO, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Utama, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah manajemen tingkat menengah atau middle level management. Adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama General Manager, Plan Manager, Factory Manager, dan sebagainya. Manajer-manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan
yang sudah ditetapkan oleh manajemen tingkat atas, serta bertindak sebagai penghubung antar manajemen tingkat atas juga manajemen tingkat bawah. Berikutnya adalah yang terakhir manajemen tingkat bawah atau manajemen tingkat pertama atau juga bisa disebut first level management, yang adalah manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Manajemen tingkat pertama ini biasanya jabatannya disebut Department Manager, Section Manager, Superintendent, Mandor, atau Supervisor. Dan di sini di link Google ini saya menyediakan sebuah video yang saya ambil dari YouTube, di mana video ini menjelaskan tentang apa itu manajemen secara mendetail. Jadi untuk lebih jelasnya bisa melihat video di bawah ini. Dan berikut adalah referensi yang saya ambil untuk proyek kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.